Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan aku Naila Nindra Mareta, bisa dipanggil Naila, dari Sekolah SMA Negeri 3 Sidoarjo, dari kelas 10 E8, dan nomor presensi 28, akan menjelaskan ke kalian mengenai teks hikayat Raja Pasai dan juga nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu 4 nilai: nilai religius, nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai sosial. Tonton videoku ya. Jadi teman-teman, teks hikayat Raja Pasai itu adalah teks hikayat karya sastra Melayu klasik yang menceritakan mengenai asal-usul berdirinya kerajaan Samudra Pasai dan menceritakan perjalanan hidup raja pertamanya, yaitu Merah Silu, yang kemudian memiliki gelar Sultan Malik Al-Soleh. Cerita ini dimulai dari kemunculan Merah Silu yang sejak kecil itu digambarkan sebagai sosok yang kuat, terus yang memiliki keistimewaan yang berbeda dari manusia biasanya. Nah, terus Merah Silu ini bermimpi suatu hari dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang akan memintanya untuk memeluk Islam. Setelah bangun dari mimpinya dan tidurnya, kemudian Merah Silu ini mencari seseorang yang bisa mengajarkannya tentang agama Islam. Lalu dia bertemu dengan Syekh Ismail yang mengajarinya mengenai syahadat dan juga prinsip-prinsip dari agama Islam ini. Nah, sejak saat itulah akhirnya Merah Silu ini mengganti namanya menjadi Malik Al-Soleh dan mulai membangun kerajaan Samudra Pasai. Di bawah kepemimpinannya, Pasai ini berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan agama, serta hubungan diplomatik dengan berbagai negara asing. Hikayat ini itu menuturkan berbagai peristiwa gaib yang memperkuat legitimasi kekuasaan raja, seperti contohnya mendapatkan wahyu dalam mimpi, lalu juga memiliki tanda-tanda keberkahan setelah dia memeluk agama Islam. Nah teman-teman, keseluruhan dari cerita ini itu bukan hanya sekedar sejarah, namun juga cerita ini menanamkan nilai-nilai yang kuat bagi setiap pembacanya. Sekarang aku akan menjelaskan ke kalian nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerita teks hikayat Raja Pasai. Maka bermimpilah Merah Silu bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu diajarkan syahadat, dan tatkala terjaga ia mencari orang yang dapat mengajarkannya ilmu agama. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya pencarian ilmu, adalah kebutuhan utama manusia. Merah Silu tidak hanya menerima mimpi sebagai tanda semata, tetapi ia mencari guru, yaitu Syekh Ismail, untuk belajar lebih jauh. Ini mencerminkan nilai pendidikan, yaitu rasa ingin tahu, kesadaran belajar sepanjang hidup, dan kerendahan hati untuk belajar dari orang yang lebih tahu. Setelah diajarkan syahadat oleh Syekh Ismail, maka Merah Silu pun memeluk agama Islam dan bergelar Malik Al-Soleh. Bagian ini menunjukkan perubahan Merah Silu yang menjadikan Islam sebagai dasar hidup dan pemerintahannya. Sikap patuh serta perubahan nama menjadi Malik Al-Soleh menegaskan keimanannya. Hal ini relevan dengan nilai religius karena menekankan pentingnya pegangan spiritual yang membentuk akhlak, kejujuran, dan kesadaran bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan. Maka raja itu pun memerintah negeri Pasai dengan adil, dan rakyatnya pun hidup aman serta makmur. Teks ini menggambarkan Sultan Malik Al-Soleh sebagai pemimpin adil dan bijaksana yang mengutamakan rakyat serta menjaga keamanan negeri, menunjukkan nilai moral seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, dan amanah. Relevansinya adalah bahwa moral menjadi pedoman bersikap bagi siapapun, baik pemimpin, siswa, maupun anggota masyarakat, agar mampu membuat keputusan yang baik, menghargai orang lain, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Maka segala rakyat Pasai pun berhimpun mengakui Merah Silu sebagai raja mereka, dan bersama-sama mereka membangun negeri itu. Bagian ini menunjukkan nilai kebersamaan dan gotong royong ketika rakyat menerima pemimpin baru dan bersama membangun kerajaan Pasai, mencerminkan kerukunan, musyawarah, dan hubungan harmonis antara pemimpin dan rakyat. Relevansinya dalam kehidupan modern adalah bahwa masyarakat yang baik terbentuk dari kerjasama, saling menghormati, dan saling mendukung, baik di sekolah, organisasi, maupun lingkungan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan dan nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat Raja Pasai. Semoga kalian semua dapat memahami mengenai penjelasan saya barusan. Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.